Pak Syarif Hasan, tadi kalau Bung Anggawira bilang katanya mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini harus sesuai konteks berkaitan dengan kapan dan bagaimana waktu itu Pak Bahlil menyampaikan. Tanggapan Anda? Ya, pertama sebenarnya diskursus tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 kali, bahkan ada yang mengatakan jangan 5 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Ini memang diskursus ini banyak berkembang di masyarakat dan disampaikan oleh beberapa pengamat politik. Kemudian kami dari MPR menyikapi bahwa saya setuju apa yang disampaikan Mas Angga bahwa ya kita mendengar dan menyerap, ya kan. Nah nanti memang kalau perlu kita lakukan amandemen kalau memang diinginkan oleh rakyat. Nah sekali lagi saya katakan diskursus ini tidak boleh, maksud saya secara etikanya itu tidak bisa tidak baik kalau disampaikan oleh seorang penyelenggara negara, apalagi seorang pembantu presiden. Karena pembantu presiden itu melekat, jangan dipisahkan secara pribadi. Karena seorang menteri itu mulai dari behaviornya, dari cara dia melakukan statement, cara dia bertindak, bahkan cara dia berkomunikasi, itu pasti dikaitkan dengan presiden. Karena dia akan adalah pembantu presiden. Jadi apapun yang dilakukan oleh pembantu presiden, tentu akhirnya pertanggung jawabnya itu adalah kepada presiden. Oke. Makanya tadi kita mendengar pernyataan dari salah satu dari partai PKS, ya kalau tidak salah, mengatakan supaya Bahlil ini ditegur, ya kan? Karena kalau apa yang dia dibicarakan, apa yang dia sampaikan, pasti masyarakat mengatakan ini adalah suara dari presidennya. Nah ini yang harus dihindari. Oke. Jadi kalau seorang Mas Angga yang berbicara, sekalipun dia mengatasnamakan Jitmi, saya pikir tidak akan seheboh dengan yang sekarang. Ya. Pak Syarif, tapi menurut Anda kenapa isu ini bisa bergulir bahkan terucap dari seorang menteri kabinet Pak Jokowi? Lah ya sebenarnya tanya Pak Bahlil kenapa dia kok sampai sejauh itu dia memberikan statement. Dia harus sadar dia itu pembantu presiden. Jadi semua statementnya harus terukur, ya kan? Semua statementnya betul-betul dalam koridor sebagai pembantu presiden. Tidak bisa dikatakan saya sebagai pribadi. Oke, tapi kalau alasannya Pak Bahlil adalah karena itu adalah itu adalah suara dari para pengusaha dan fungsi kementerian dari yang dipimpin oleh Pak Bahlil ini memang berkaitan dengan pengusaha. Tanggapan Anda? Ya, itu hanya mengexcuse apa yang disampaikan. Kalau memang itu tanggapan pengusaha, sampaikanlah Mas Angga yang berbicara. Ya kan, silahkan Mas Angga. Urusannya Pak Bahlil adalah bagaimana agar investasi masuk ke Indonesia dalam keadaan apapun, ya, gitu. Okay. Kita harus tetap mengutamakan konstitusi kita, bukan mengutamakan ekonomi. Bung Angga silakan. Tanggapan Anda? Iya, pertama kan tadi kita sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Syarif ya, ada saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat dan proses demokrasi kita, dan tentunya keputusan tertinggi soal konstitusi ya ada di lembaga legislasi, dalam hal ini DPR MPR gitu Pak ya. Nah tapi dalam konteks sekarang yang terjadi diskursus publik dan menciptakan polemik, saya rasa sebenarnya itu hal yang sederhana saja. Kalau saya perhatikan itu kan memang pernyataan pada Pak Bahlil menanggapi hasil survei dari Pak Burhanuddin Muhtadi gitu loh Pak. Jadi saya rasa pernyataannya itu ya bukan Pak Bahlil tiba-tiba seenaknya saja menyampaikan pendapat pribadi gitu atau pendapat secara institusional, tapi dia menanggapi pernyataan atau hasil survei dari Pak Burhanuddin Muhtadi yang dalam hasil surveinya itu ada sekian persen responden yang menyatakan bahwa untuk mereka menerima perpanjangan masa jabatan presiden. Saya rasa konteksnya seperti itu. Dan Pak Bahlil mendengar secara langsung itu aspirasi dari dunia usaha. Dan sekarang memang
kita cross check juga di beberapa pemberitaan, Bung. ya banyak statement juga dari Kadin, dari asosiasi yang lain bahwa ini menjadi sebuah usulan, tapi Oke, Bung. secara aturan main dan secara konstitusi ya bukan wewenang daripada kami gitu loh. Oke, Itu Bung adalah Angga. wewenang daripada Pak Syarif dan teman-teman di DPR, MPR dan partai politik untuk Bung Angga, tapi menyampaikan kondisi yang ada ini gitu, merespon gitu loh, saya rasa. tapi seperti itu. apakah para pengusaha ini betul-betul nggak betul-betul yakin bahwa kalau misalkan pemilu dilakukan tahun 2024, presidennya kemudian dipilih baru karena Pak Jokowi selesai masa jabatannya, pasti investasi dan ekonomi bakal anjlok? Oh bukan konteksnya bukan seperti itu Mbak. Konteksnya ini kan kita mengantisipasi jikalau tahun 2024 ini kan nggak lama lagi nih Mbak, 2 tahun lagi ya berjalan ya, dan mungkin proses pemilu kan tahapannya kan mungkin sudah masuk. Kalau dalam proses ke depan ini 1 tahun ke depan misalnya Omikron dan lain sebagainya tidak terkendali, kita belum tahu ya situasi yang ada ini. Nah ini kan harus disiapkan langkah-langkah antisipatif gitu loh secara konstitusional. Saya rasa itu bukan berarti kita melihat bahwa ketika ada presiden baru ekonomi nggak berjalan, bukan seperti itu konteksnya Mbak. Pak Syarif, silakan. Ya, sekali lagi saya mengharapkan ini permasalahannya dengan jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi saya setuju apa yang disampaikan tadi Mbak. Kalau tahun 2024 itu presiden yang terpilih itu bukan Pak Jokowi, bukan lagi Pak Jokowi yang memimpin, apakah ekonomi kita akan tumbuh? Tidak akan tumbuh. Sementara fakta menyatakan dalam keadaan normal pun itu ekonomi kita tidak pernah tumbuh lebih dari 5%. Ya, dalam keadaan normal sebelum Covid, ya. Nah, sekarang dalam keadaan Covid pun kita sudah tahu semuanya, ya. Pertumbuhan ekonomi kita belum tembus sampai 4%. Ya. Jadi alasan apa lagi sebenarnya? Nah, kalau hanya mengatakan kita khawatir pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh, ya memang sekarang nggak begitu tumbuh. Sekarang akan kembali lagi sebelum Covid. Oke. Dan sebelum Covid pun tidak pernah lebih tumbuh daripada 6%. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disampaikan teman-teman ini hanya kekhawatiran. Kekhawatiran yang tidak perlu. Cobalah baca data-data selama 7 tahun terakhir ini, ya. Baik. Kita jangan mengkambing hitamkan masalah Covid. Baik. Ya. Baik. Kita juga pernah mengalami hal yang sama, tetapi ekonomi kita bagus. Ya, kebetulan bukan presidennya sekarang waktu. Iya. Oke. Nah, baik. Jadi sekali lagi jangan mengambil sesuatu alasan yang belum pasti gitu ya. Oke. Terima kasih. Pak Ya. Syarif Hasan, terima kasih Bung Angga Wira sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya. Salam sehat, Mas Angga. Salam. Terima kasih.